Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Nah, memang sangat lucu sekali ya. Setiap habis persidangan selalu saja Gus Nur CS, yaitu Presiden Joko Widodo hadir dalam persidangan dan membawa ijazah asli. Bukannya itu adalah tugas dari beliau-beliau ini ya, yang membuktikan bahwa ucapan dari Bambang Tri yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Seharusnya dia sendiri kan, kelompok mereka sendiri yang membuktikannya bahwa ijazah tersebut, ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Nah, bahkan ini juga sambil sangat negatif sekali ya ucapannya seperti ini. Dan bahkan juga di video ini Gus Nur dipuji-puji setinggi langit. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, semakin menjadi-jadi ya. Bukannya seharusnya tobat, tambah malah semakin ngelunjak. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Jelisen. Blukuduk pun ketawa, tapi kasihan yang udah drama pakai ngelus-ngelus dada. Kalau nggak ada Sugi musnah. Hello, Indonesia itu berdiri sejak belum ada Sugi Nur. Mudah banget mulut mengucap hal-hal negatif. Catatan dari tempat sampah pasti keluar sampah. Dan ini bahkan juga ditanggapi oleh dari Ferdinand Hutahian. Orang-orang dalam video ini wajahnya terlihat sudah seperti mendapat kutukan. Kusut semua. Saya jadi penasaran ya, komentarnya bagaimana ya? Seharusnya kan mencari solusi ya. Ya kalau tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu, ya seharusnya minta maaf. Tidak terus-terusan membujuk Presiden Joko Widodo untuk datang dan membawa ijazah yang asli. Saya curiga walaupun Presiden Joko Widodo misalkan datang, walaupun tidak mungkin sih karena kesibukannya yang sangat padat sekali, nggak mungkin datang. Misal seandainya datang dan membawa ijazah asli, pasti saya meragukan ya kalau dia itu percaya bahwa yang dibawa Presiden Joko Widodo ijazah asli. Saya yakin pasti tidak akan percaya lah, karena memang menurut saya dari pertama memang sudah disetting sedemikian rupa, yaitu mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengganggu program-program bekerja Presiden Joko Widodo. Walaupun ini tidak ngaruh sekali sih menurut saya terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Terbukti Presiden Joko Widodo ya sering sekali belusukan, bahkan setiap hari juga belusukan terus. Kemarin di Aceh, kemarin di Bali, dan lain sebagainya, mengunjungi masyarakat dan selalu menegur sapa masyarakat. Jadi tidak ngaruh lah dengan tuduhan ijazah palsu ini. Malah Presiden Joko Widodo malah semangat bertemu masyarakat. Dan masyarakat pun ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo juga tidak terpengaruh dengan adanya tuduhan ijazah palsu ini. Jadi kasihan lah drama ini tidak dihiraukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Orasi pertama kayak orang lagi jualan obat. Komentator sepak bola di acara Agustusan, bibir jahitan, logika dan nuraninya blong. Dol, nggak bisa nyangkut blas. Sebagai muslim malu lihat sebagian saudara seiman kayak gitu. Entah belajar agamanya di mana bisa sampai nyeleneh kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, angel ra, gerombolan sampah, racun, kumpulan Pajero panjang jenggot otak separuh. Ini juga masih ada lagi loh. Presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Padahal yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu sudah banyak sekali dan sudah membangun Indonesia sedemikian rupa. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini sudah memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Ya terbukti dari bendungan-bendungan, jalan tol, semua sudah dirasakan. Dan masih banyak lagi. Tetapi ini ya masih menunggu kejelasan ijazah
asli dari Presiden Joko Widodo. Kalau dia bener-bener mikir ya, kalau mikir bener-bener, nggak usah lah mikir sedikit aja lah. Presiden Joko Widodo itu sudah menjabat sebagai wali kota, terus menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, terus sekarang ini sudah menjabat presiden di 2 periode. Terus itu pakai ijazah apa? Seharusnya kan mikir seperti itu. Kalau misalkan itu palsu, verifikasinya itu kayak apa? Verifikasi ijazah menjadi presiden itu tidak main-main. Apalagi kemarin juga ditambah yaitu kesaksian dari kepala SMKN 6 dan bahkan juga ada buku nomor induknya. Jadi semua itu asli. Ya seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sosok Sugi Nur Harja atau yang dikenal dengan panggilan Gus Nur kembali mengutarakan pernyataan kontroversialnya. Dalam sebuah tayangan snack video yang diupload akun Al-Dahmat, Sugi Nur mengaku dirinya dizalimi saat dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat menjalani penahanan di rutan Polda Jateng. Disinyalir, pernyataan Sugi Nur tersebut disampaikannya usai mengikuti persidangan sebagai tersangka pencemaran nama baik, tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi pada tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta pada waktu itu. Dalam sebuah potongan video itu, Sugi Nur mengaku dizalimi karena saat ditahan di rutan Polda Jateng, dirinya selama 12 hari tidak dapat menelepon anak istri. Dia juga mengaku sempat dipindahkan ke sel tahanan yang sempat sehingga tidak bisa selonjor bersama tahanan narkoba 9 orang. Mereka gak mengerti bab wudhu, bab tatharah, bersuci, kamar mandinya pesing. Salim gak itu? Kata warga Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur itu. Mengaku tak kuat, Sugi mengungkap meminta dipindah ke sel lainnya karena tak tahan bau pesing dan agar bisa leluasa sholat berjamaah. Saya kemudian dipindah ke kamar yang tidak dikunci, tapi bayar 100.000 tiap hari ke kamar bukan petugas polisinya. Gak tahu uangnya lari kemana. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Salim gak itu, katanya. Setelah dipindah ke sel barunya, Sugi Nur mengaku bisa sholat dan sering ditunjuk menjadi khotib. Masa khotib dijadikan tersangka penistaan agama, ujarnya. Terkait pernyataan Sugi Nur itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi, mengatakan apa yang disampaikan tersebut jauh dari kenyataan dan menyudutkan pihak kepolisian. Ditegaskannya, Sugi Nur selama ditahan di rutan Polda Jateng mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lainnya, termasuk dalam urusan beribadah. Itu cuma mengada-ngada saja. Sugi Nur itu sudah dilakukan cross-check, termasuk pemeriksaan CCTV terkait saudara Sugi Nur Harja selama ditahan di rutan Polda Jateng. Sama sekali dia tidak dipersulit, termasuk juga urusan hal ibadah. Perlakuannya sesuai SOP, sama dengan tahanan yang lainnya, kata Kabid Humas pada Jumat 3 Februari 2023. Termasuk klaim adanya pungli itu juga tidak benar dan juga tidak berdasar. Berdasarkan hasil investigasi ke petugas dan sesama rekan tahanan, tambahnya. Dijelaskan Kabid Humas, Sugi Nur Harja dititipkan penahanannya di rutan Polda Jateng oleh Polresta Surakarta sejak 29 November hingga 19 Desember 2022. Dirinya ditahan bersama Bambang Trimulyono karena kasus pencemaran nama baik, tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan pengakuan Sugi Nur yang menyebut dirinya sempat di sel bersama 9 tahanan narkoba dan tidak bisa sholat. Kabid Humas menerangkan, Gus Nur dan Bambang Tri memang sempat satu sel dengan tahanan narkoba, namun tetap bisa sholat. Jumlah total di sel tahanan itu 5 orang, bukan 9. Ruangannya juga cukup luas dan bisa untuk melakukan sholat terangnya. Kabid Humas mengungkap, Sugi Nur sempat berulah di sel tersebut dan meminta dipindah dengan alasan supaya bisa sholat dengan leluasa. Petugas pun akhirnya memindahkan Nur Sugi dan Bambang Tri ke sel tahanan lainnya yang kosong agar leluasa mengobrol dan melakukan sholat.
Namun, di sel tahanan barunya, Nursuki kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain untuk teman ngobrol. Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri. Petugas pun mengakomodir permintaan tersebut dan mendatangkan 2 tahanan lain ke selnya. Namun setelah beberapa hari, setelah ada tahanan lain itu, saudara Suginur malah bertengkar dengan Bambang Tri. Alasannya dia kesal gara-gara meliput Bambang Tri. Akhirnya dia ikut diproses hukum. Dia kemudian minta dipisah sel, tidak jadi satu dengan Bambang Tri, tegasnya. Suginur selanjutnya dipindahkan lagi ke sel barunya. Sel tersebut ditempatkan bersama 5 tahanan lain. Hingga kemudian pada 19 Desember 2022, dia dan Bambang Tri kemudian dipindah ke Surakarta untuk menjalani persidangan kasusnya, tendas Kabid Humas. Selama menjalani penahanan, kata dia, Suginur diberikan hak untuk menjalani aktivitas normal bersama tahanan lainnya, seperti olahraga, berjemur, membaca Al-Quran, dan sholat berjamaah di aula rutan, termasuk jadwal kunjungan keluarga dan juga pengacara. Terkait klaim Suginur yang mengaku menjadi khotib saat sholat, Kabid Humas mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat, pihak Khatib Polda Jateng selaku pengelola rutan secara rutin mendatangkan khatib dari luar. Khatib Jumatan mendatangkan ustadz atau kiai dari luar. Hal ini dilakukan agar kawasan tahanan bertambah dan ada variasi pembicara, kata dia. Kabid Humas amat menyayangkan adanya pernyataan kontroversial Suginur yang disinyalir diucapkannya di PN Surakarta itu. Diminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut. Pada intinya, tidak ada diskriminasi, termasuk pungli. Sholat 5 waktu juga dapat secara dilakukan rutin, bahkan bisa berjamaah. Klaim yang disampaikan saudara Suginur Raharja itu tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bareskrim Polri menetapkan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo Bambang Tri dan Suginur Raharja alias Gusnur sebagai tersangka ujaran kebencian dan juga penodaan agama. Tersangka pertama adalah Suginur Raharja, kedua adalah Bambang Tri Mulyono, kata Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri pada Kamis 13 Oktober. Nurul mengatakan keduanya diduga menyebarkan ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan akun lewat YouTube Gusnur 13. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah memeriksa 23 orang saksi dan 7 saksi ahli dalam kasus tersebut. Mereka berdua dijerat pasal 156A KUHP, pasal 45A ayat junto, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Bambang ditangkap penyidik Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada sore tadi sekitar pukul 15.30. Kuasa hukum Suginur Raharja atau Gusnur serta Bambang Tri Eki Sudana bersikukuh 2 kliennya ini harus dibebaskan. Diketahui Bambang Tri dan Gusnur didakwa atas 3 perkara, yakni menyebarkan berita bohong, penyebaran kebencian yang berbau sara, serta penodaan agama. Eki Sujana menilai jaksa telah memperluas tafsir, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat pada Undang-Undang 1 1946. Padahal aturan tersebut dibentuk pada masa belum ada internet, sehingga seharusnya aturan ditafsirkan untuk kehidupan luring. Namun saat ini dipaksakan dengan tafsir keonaran itu berupa adanya pro kontra komentar di channel YouTube yang dianggap menimbulkan rasa resah dan juga gelisah. Menanggapi itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkit pengalamannya ketika menjadi saksi ahli bagi Bahar. Sependapat dengan Eki Sujana, Refli juga mempertanyakan penafsiran keonaran di sidang Gusnur dan Bambang Tri. Konteksnya itu pastilah keonaran yang memang faktual, yang bisa menyebabkan korban jiwa, harta benda, atau paling tidak korban lukalah. Kalau cuma berdebat, masa kita anggap keonaran? Kritik Refli dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya dikutip pada Sabtu 11 Februari 2023. Lebih lanjut, dia juga menyoroti hukuman yang dijatuhkan kepada 2 terdakwa tersebut setara dengan pelaku tindak pidana korupsi. Lalu ancaman hukumannya 10 tahun. Allahu Akbar, itu nggak masuk akal sama sekali, ucapnya. Kalau kita mau menegakkan hukum itu, yang masuk akal lah.
di mana rasa hati nurani penegak hukum itu ketika mereka dengan seenaknya mendakwa orang tanpa kejelasan dakwaan, sambung dia. Refli juga menegaskan, persoalan ini bukan soal dukung-mendukung, tetapi ini persoalan yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan, political interest atau pesanan gitu ya, pungkasnya. Setelah memeriksa 16 saksi fakta dan 4 ahli, baru keterangan ahli pidana yang saya nilai memberikan keterangan objektif, sistematif, toleran, jujur, benar, adil. Objektif maksudnya penjelasannya sesuai fakta, tidak memihak jaksa walaupun ia didatangkan oleh jaksa. Artinya lebih untuk kepentingan dakwaan jaksa. Sistematis maksudnya menjelaskannya runut berdasarkan hukum yang berlaku. Toleran maksudnya mau menerima pendapat orang lain, tidak mempertahankan pendapatnya sendiri. Jujur maksudnya tidak menyembunyikan ilmunya yang mengenai pidana. Benar maksudnya terjadi persesuaian antara pernyataannya dengan kenyataan. Adil maksudnya mampu menempat kasus ini sesuai hukum, bukan kepentingan. Bahwa berdasarkan Egi Sujana, teori Subedil tersebut, Prof. Dr. Mompang adalah ahli bidang hukum pidana yang didirikan oleh JPU dalam sidang Gusnur dan Bambang Tri pada Selasa 7 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta. Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli pidana telah mampu memenuhi kaidah berpikir ilmiah, maka saya menerima kesaksiannya. Ahli diambil keterangannya dalam perkara dugaan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pada tahap awal, ahli secara rinci menerangkan sejumlah doktrin, teori, dan referensi hukum pidana. Pemaparannya sistematif, rujukannya juga sudah jelas. Bambang Trimulyono tetap ajukan gugatan terkait ijazah palsu Presiden Joko Widodo, walau ia tahu itu ijazah asli, namun tetap ia gugat. Seperti dikutip dari wartaekonomi.com, Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, mengatakan bahwa Bambang Trimulyono sebenarnya mengetahui bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Namun, karena memiliki motif sendiri, penulis buku Jokowi Undercover ini tetap melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Diketahui gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Tri pada Senin 3 Oktober 2022 yang lalu. Sedangkan para tergugat adalah Presiden Joko Widodo tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum KPU tergugat 2, Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tergugat 4. Sidang perdata gugatan ijazah palsu ini sudah dilaksanakan pada Selasa 18 Oktober. Namun tak dihadiri oleh Presiden Jokowi sebagai tergugat dan Bambang Trimulyono sebagai penggugat yang tengah mendekam dalam tahanan. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro menepis isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini. Bahkan juri juga terang-terangan mengkaitkan masalah ini dengan masalah politik dan pemilihan Presiden 2024. Ia yakin Bambang Trimulyono selaku penggugat pun sudah tahu kalau Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah asli. Ini bukan soal ijazah, mereka sengaja mengganggu Pak Jokowi, karena saya yakin Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang ikut mengamplifikasi tuduhan itu sebenarnya tahu bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, jelas juri. Mereka khawatir terhadap kontestasi 2024, sambung juri.
Namun sebenarnya apa alasan juri sampai mengaitkan isu ijazah palsu Jokowi dengan kontestasi politik 2 tahun mendatang? Ketokohan dan keberhasilan Pak Jokowi yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi kiblat pilihan politik masyarakat. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ijazah saja, tegas juri menambahkan. Juri Ardiantoro pernah menjabat sebagai komisioner KPU, baik di tingkat pusat dan daerah. Ia mengaku terlibat dalam proses validasi keabsahan berkas-berkas pendaftaran Jokowi, yakni ketika akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Presiden pada tahun 2014.